Ikaw komando magkuitong
salahata di sana ngolu Doa saroha si salahata di sana ngolu tiur malam kami malam dunia marbuka homuse Mardom hastia ihutono elaku sia do pambi oras maho uli mani pimi di konggok to di tupak tuhani Sikalu tubuh anak koinan tubuh apolu rasa malu kepalamu di sana solo mengalulu inarikan jalan tinggalu Hot mahal di batu Rari kon haposo Tua pamala Malo 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 baru Marsiado Marsiajuan malabu Marsadaro Burju omoruku masih berdua Rasa tetap maoina ngoru di raja Sikalu tubuh anak koinan tubuh apolu rasa malu kepalamu di sana solo mengalulu inarikan jalan tinggalu Sayot mahal di batu api Hari mahal
doa Maksiat Tuhan mahamu Maksana roha Burju-burju Omoruku Marsi batua Hasatanda Mahoina Boruni raja Hasatanda Mahoina Boruni raja Juetang yang seperti juga aja bawa lihat terus mau kata dua mang orang hai kan bapak tengah terus rata mah oke jadi dapat saya kata seperti telah juga gereja belum matang yang mai tak di bata Jehovah amanami para sirona surung jala pernengkan bahasa namo ditus puji-puji memperjulun sobah rohanami oleh Tuhan suara pamula berdiri ala takas oleh Tuhan dipakilalah kami di permulun namion di bahasa-bahasa oleh Tuhan dipakai kami pertikian non pertikian hai pason di bagasan sadarion atau tama mahali Tuhan kami mandok melati berubah Tuhan di bahasa sadarion di nama rencana doa kami oleh Tuhan para anak do parbur di nama buan anak do purni uriami itu bagas joroni majar kuasa perdoa sadarion bersidia ali bahasa doa oleh Tuhan pos doa kami oleh Tuhan Pasuk-pasuk kamu anak dok puri udah minggu bagasan keluar mau nabi diri. Alaya le Tuhan sekapos turuhan kami bisa sulina. Berubah mau kami le Tuhan saduhuna. Yak ke perbujuan ngol main kami. Asa gue Tuhan ulah nami nasa ulah nami hubar tulang mau Tuhan. Song-song le Tuhan nama udah hampir depanmu. Asimar kami Tuhan di pada masa di benda sida bangka rumah tangga dengan Tuhan. Baik mari Tuhan rumah tangga si hoi. Asa di botol nasi dari Tuhan pasang apur do. Asa di botol nasi dari Tuhan pasang hadirin nasi dari Tuhan. Asa sada hala Kristen na mangulo dari Tuhan nasi dari bagasan perdalan nguluna. Song-song dari Tuhan. Guru na berbe ada siapa tahun nami na sekolah mengalosi poda mali Tuhan. Marga Huta Barat do marga Sijabat. Di Pasaton ada nagut anon marga Sijabat ulah-ulah nasidat marga Huta Barat Tuhan. Kau mana mandong-dongi perpungan nami. Damai na sumurumi ali Tuhan di nadong-dong di perpungan ali Tuhan. Asa di bagada damai na sida di lama katai ada siapa tahun hamil Tuhan. Song-song ni Tuhan laporan am sa bagas ulah tan bagas joromi. Dongan ni Tuhan. Tuhan kami tu bagas joromi na lawan jalo. Paswas barang masa repion beren nami Tuhan. Di bawah Tuhan Tuhan perdosa na gudang kami. Ali tama dari Tuhan na perdosan ming. Asa kay makiri pa mi Tuhan jak pasu-pasu dak katagam dam saktoy. Wala mangason diskus kami di matangit turut pam. Amen. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menunggu
satu. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti, nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingi-Mu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolong-Mu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Ini saat yang terindah kita berdua. Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupanku, kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. indah, indahnya hidup ini, cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Kehidupanku, kita berdua bersandar kepadanya.
bagi rohani Indonesia saluhutna asa jongjong mahita. Untuk terlebih dahulu menonaktifkan alat komunikasi kita supaya tidak mengganggu kenikmatan kita di dalam melaksanakan ibadah ini. Supaya alat komunikasi kita dinonaktifkan, kami juga memohonkan kita untuk membuka tata ibadah yang sudah ada di tempat kita masing-masing di halaman 59. Halaman 59. Marilah kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Di
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami kini berdiri di hadapan-Mu, memohon berkat-Mu atas kedua mempelai ini. Kasihani dan lihat tolonglah mereka, supaya pernikahan mereka membawa kesukaan dan damai sejahtera. Terangi dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka dapat berjalan sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui KOR PP. Yang penuh
dan mereka akan diberkati oleh Tuhan sebagai pasangan suami istri. Adapun firman Tuhan yang sekaligus menjadi nats pernikahan bagi Hosner Sijabat dengan Rina Guru Huta Barat, yaitu dari Filipi 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup bersama itu tidaklah mudah, supaya hidup bersama itu dijalani dengan bahagia. Karena tentu hidup bersama dengan dua orang yang berbeda itu menjadi sesuatu yang agak sulit untuk dilakukan. Terlebih ketika hidup bersama itu tidak artinya ketika hidup bersama itu harus dilakukan sepanjang hidup kita, ya, sampai maut menjemput. Ya, itu tentu tidak punya batas, hanya ketika maut menjemput itulah batas akhirnya. Ya, mungkin kalau kita hidup bersama dalam tempo waktu 1 minggu, ya mungkin tidak akan terjadi pertengkaran. Ya, disabar-sabarkan. Gak apa-apa lah, sabar. Karena cuma 1 minggunya. Ya, kalau kita hidup bersama 3 hari, ya kalau ada yang kurang lebih disabar-sabarkan. Cuma untuk 3 hari, bertahanlah kita. Tetapi kalau hidup bersama itu sampai akhir hidup kita, ya kita sesungguhnya harus menjadi manusia seutuhnya. Artinya, ya ketika menjadi keluarga di mana hidup bersama untuk selama hidup kita atau sampai akhir hayat hidup kita, itu berarti tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ya, mungkin dulu Rina dengan Hosner ketika mereka berkenalan selama berapa lama nih? Sudah berkenalan dengan Hosner? 8 bulan. Ya, selama 8 bulan berkenalan. Ya, mungkin bagaimana Rina dengan kepribadiannya, dengan wataknya, karakternya itu belumlah Hosner mengenal seutuhnya. Begitu juga dengan itu Hosner, ya, bagaimana seutuhnya karakternya, kepribadiannya, gitu ya, wataknya itu juga belum keluar seutuhnya. Ya, mungkin selama 8 bulan ini ya masih hal-hal yang baik-baiknya saja dikenal, dipahami, ya, dimengerti. Tetapi ketika hidup bersama sebagai suami istri itu seutuhnya diri kita akan kita nyatakan. Ya, makanya banyak orang ketika waktu pacaran kan mesra kali nampaknya, ya kan Nina? Ya, mantap kali kelihatannya, ya kenapa kan? Kadang-kadang kita lihat anak-anak yang lagi pacaran rasanya sakit mata, begitu ya, pegangan tangan, mau menyeberang dipegang tangan pacarnya. Tapi kalau udah menikah, saya pikir jarang sekali bapak-bapak memegang tangan istrinya. Apalagi seorang suami ikut menggendong anaknya. Ya, maka yang sering terjadi adalah bapak itu duluan menyeberang, istri dan anaknya itu ya cari jalan sendiri, kira-kira seperti itu ya. Tetapi ketika sudah menikah, ya menjadi pasangan suami istri, kita menjadi diri kita ya tanpa ada kepura-puraan lagi, tidak ada yang ditutupi, gitu ya. Begitu juga dengan Hosner dengan Rina. Ya, maka apa kata firman Tuhan ini? Supaya hidup bersama yang dipersatukan Allah menjadi pasangan suami istri itu berkenan di hadapan Allah. Maka kata firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan yang ada dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu adalah yang di dalam Kristus Yesus. Karena kalau pikiran dan perasaan berdasarkan manusia kita
memisahkan. Ya, karena laki-laki itu menggunakan pikirannya, suami akan menggunakan logikanya. Ya, sehingga perempuan sebagai istri itu menggunakan lebih cenderung adalah perasaannya. Kadang-kadang perasaan seorang istri itu tidak bisa dikemukakan dengan sesuatu yang logika, sehingga suami tidak mengerti, gitu ya. Nanti itu hostnya dalam perjalanan rumah tanggamu, engkau harus mengerti perasaan istrinya. Walaupun kadang-kadang nggak bisa masuk dalam logika berpikir sebagai seorang laki-laki atau suami. Ya, tetapi juga Rina seperti itu, begitu ya. Bagaimana kita memahami logika berpikir seorang suami? Ya, meski kita lebih cenderung menggunakan perasaan kita. Ya, contoh kecil akan Amalina, perempuan itu nggak diungkapkannya, tapi dia berharap suaminya mengerti. Ya, misalnya tanpa dibilangnya, dia pergi ke pesta, tapi dia berharap suaminya menjemputnya, tapi nggak dibilang jam berapa, ya kan? Tidak dibilangnya, tapi dia berharap itu dijemput, ya, sehingga akan terjadi marah-marah sang istri kepada suami. Kenapa nggak jemput, katanya? Nggak kau bilang, mak? Masa kau harus ku bilang? Udah tahu kau aku repot, pastilah aku harus kau jemput, katanya. Terjadi pertengkaran. Menurut suami yang menggunakan logika, ya katakan kalau mau dijemput, gitu ya. Ya, saya pernah Amalina, tapi sudah yang lalu, waktu saya berulang tahun, gitu ya. Karena suami saya bekerja di, waktu itu masih di Labuhan Batu, saya di Belawan, melayani di Belawan. Jadi waktu ulang tahun saya dia menelepon. Ya, saya senang kali. Suami saya mengingat ulang tahun saya. Saya pikirkan ternyata yang dia tanya bukan, tapi persiapan Natal. Mah, bagaimana ini tata ibadahnya? Udah siap buat mah? Karena bentar lagi udah mau rapat kami. Ya, kirimkan dia mah tata ibadah. Oke lah, mungkin nanti dia mengucapkan selamat ulang tahun. Saya pikirkan sama Dina. Ya, kemudian sore dia telepon lagi. Ya, mah agak kurang jelas ininya, tata ibadahnya dan sebagainya. Ya, sampai selesai pembicaraan juga tidak diucapkannya selama ulang tahun. Oh, mungkin dia mah sampai malam nanti, malam mungkin dia akan mengucapkan. Ya mah, rupanya kau ulang tahun semalam, katanya. Sama ulang tahun lah ya mah, katanya. Jadi saya berpikir Amangina, oh ternyata seorang suami karena repotnya bekerja, dia tidak mengerti apa yang diinginkan istrinya. Jadi sekarang Amangina, 1 hari sebelum saya ulang tahun, saya bilang, Pak, aku 2 hari lagi ulang tahun ya. Baru 1 lagi, Pak, besok aku ulang tahun. Dan ketika aku ulang tahun, Pak, hari ini aku ulang tahun. Saya harus mengungkapkan sesuatu yang menurut saya memang laki-laki dalam cara berpikirnya dia seperti itu. Nah, mungkin kalau itu contoh kecil lah Pak Gita Yarin ya. Suami ketika dia menggunakan logika dan sesuatu yang harus dia kerjakan, suami tidak mengerti dengan apa yang diinginkan istrinya, maka istri harus mengungkapkan. Istrinya, istri kan disimpan, ya kan Amang? Disimpan dalam hatinya. Tiba-tiba kita pulang kerja merenggut si istri. Nah, buhadun wae, kata, mungkin kita berpikirkan nggak adanya salahku menurut suami, tapi si istri kan kita simpanlah itu di dalam hati kita hingga suatu saat meledak kemarahan itu. 20 tahun yang lalu ya Pak, katanya. Mantah 20 tahun yang lalu kesalahan suaminya masih disimpannya. Itulah perempuan dengan perasaan yang masih dikendalikan oleh manusianya yang penuh dengan keberdosaan. Saat mata dipejamkan, saat kita teduh di dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup
Janganlah kau bimbang dan ragu. Apapun yang kau pinta kan diberi olehnya, sebab Dia Maha segalanya. Ceritakanlah segala beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah segalanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah segala beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah segalanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Kita Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, dengarkanlah dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan dalam Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina." Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya." Dan kepada perempuan itu ia berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri, hendaklah engkau berjiwa luhur, suci, benar, sabar, dan lemah lembut, karena dengan demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih sebagai pengikat dari segala yang baik. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Hosner Sijabat, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu
tersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Sarina Nursion Huta Barat, tunanganmu ini, menjadi istrimu. Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu di dalam hatimu yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Sarina Nursion Huta Barat, apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Hosner Sijaba, tunanganmu ini, menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu di dalam hatimu yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan penyematan cincin yang akan mereka lakukan. Cincin ini disematkan ke jari tanda cintaku kepadamu. Kita akan menyaksikan penyematan cincin dari calon mempelai perempuan kepada laki-laki. Cincin ini kusematkan di jarimu sebagai cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.